Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berlangsung pengajian rutin insyaallah yang dilaksanakan setiap Ahad malam 2 pekan ya. Dan untuk liburan Ramadan kita istirahat dulu, nanti setelah Ramadan kita lanjutkan. Jadi masih ada kesempatan 1 kali sebelum Ramadan insyaallah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia, dan semua kita yang berada di Masjid Putri, Masjid Mujahidah, ya, Masjid Mujahidah, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita ini, mari kita berdoa dulu sama-sama. Nanti tolong saya diikuti sesudah saya bacakan doa tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qauli. Supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Warzuqni fahman. Dan berikanlah kepadaku anugerah pemahaman. Allahumma ftah lana hikmatak. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu. Wansur alaina rahmatak. Dan curahkanlah kepada kami rahmatmu. Min khazaini rahmatik.
dari gudang perbendaharaan rahmat-Mu. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya baik, saya akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 3. Ya, sebelumnya itu ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu alif lam mim. Ya, sudah ditafsirkan dahulu beberapa bulan yang lalu. Allah saja yang mengetahui maknanya, ya. Kemudian zalikal kitab, inilah kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Kemudian hudan, ya. Hudan itu sebelumnya la raiba. Zalikal kitabu la raiba. La raiba itu artinya tidak ada keraguan. Ya, apa maksudnya tidak ada keraguan? Maksudnya bahwa Quran ini betul-betul dari Allah. Ya, kalau ada keraguan berarti itu bukan dari Allah. Ya. Sedangkan kesalahan, kekeliruan saja tidak ada. Ya. Apalagi sedangkan keraguan saja tidak ada, apalagi kesalahan dan kekeliruan itu sudah jelas tidak ada, karena keraguan saja tidak ada. Keraguan itu antara salah dan benar, tapi kalau salah jelas salah, tidak ada. Nah, itu membuktikan bahwa Quran ini dari Allah, bukan dari Muhammad, ya. Bukan buatan manusia, tapi dari Allah langsung. Hudan itu artinya petunjuk, ya. Petunjuk itu ya bisa untuk umum dan bisa untuk khusus. Umum itu untuk manusia, ya, manusia secara keseluruhan. Di dalam Quran Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, ya. Di dalam bulan Ramadan itu ada Quran yang turun, Syahrul Ramadan. Unzila, ya, diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, mulai malam 17 Ramadan, yang diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah Al-Quran hudan linnas, ya. Hudan linnas itu untuk manusia secara keseluruhan, baik muslim maupun non muslim, baik perempuan maupun laki-laki dan seterusnya. Nah, itu jadi kalau yang non muslim ya untuk petunjuk bagaimana kehidupan di dunia saja. Tapi kalau khusus untuk orang bertakwa, hudan lil muttaqin, artinya petunjuk bagi orang bertakwa, baik dunianya lebih-lebih akhiratnya. Nah, dunia dan akhirat kalau orang bertakwa. Takwa itu pernah ditanyakan, ya, oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, apa itu takwa? Maka Umar bin Khattab balik bertanya, kalau seandainya, ya, seandainya kamu berada di atas jalan yang penuh duri, apa yang kamu lakukan? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, saya akan berhati-hati, ya, untuk tidak menginjak duri itu. Maka Umar pun mengatakan, itulah takwa. Jadi takwa itu kita waspada, hati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak selamat di akhirat kelak, juga termasuk di dunia. Inilah menurut Umar bin Khattab, artinya kita hidup
hati-hati supaya jangan masuk neraka di akhirat dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, itu. Perintahnya itu baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau larangannya baik yang haram maupun yang makruh. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya, itu mengatakan takwa itu pertama al-khaufu minal jalil, ya, takut akan ancaman Allah nanti di hari kemudian, yaitu berupa siksa api neraka. Itu kita takut. Itu ada makna takwa. Kalau kita takut kepada Allah dari ancamannya, maka kita akan taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Al-khaufu minal jalil. Itu artinya bagaimana membuktikan bahwa kita takut. Yang kedua, al-amalu bitanzil, ya, mengamalkan Al-Quran. Itu tanda bukti bahwa kita takut akan ancaman Allah di akhirat. Ya, jadi kita mengikut Al-Quran, apa yang ada di Quran, itu yang kita amalkan dengan membaca, memahami, kemudian mengamalkan, kalau perlu mengajarkan dan memperjuangkan. Itulah dimaksud mengamalkan Al-Quran. Dan tidak boleh mengamalkan separuh-separuh, harus secara totalitas, secara keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kafah, ya, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Artinya semua aturan harus dijalankan. Tidak boleh ambil sebagian, buang sebagian. Ambil yang enak-enak, buang yang susah-susah. Ya. Seperti poligami yang enak-enak diamalkan. Salat tahajud yang berat dia tinggalkan. Nah, ini namanya mengambil sebagian, membuang sebagian. Nah, itu yang kedua, al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, asyukru bil katsir. Ya, kalau punya kebaikan, nikmat yang banyak, kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti kami akan tambah. Ya, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya siksaku amat pedih. Nah, itu asyukru bil katsir. Kemudian lanjut yang keempat, wal qanaatu bil qalil, ya, puas, ridho atau ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Kalau yang banyak syukur, kalau yang sedikit ridho, sabar. Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu tidak ada susahnya, kata Rasul. Ya, kenapa? Karena dua sifat yang tidak dimiliki oleh orang kafir kecuali orang beriman. Orang beriman itu selalu bahagia, selalu merasa gembira, tidak pernah susah. Kenapa? Kalau dia mendapatkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang sedih, sesuatu yang sulit, dia bersabar. Itu baik. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik atau yang menggembirakan, dia bersyukur. Syukur dan sabar itu adalah dua sifat yang baik bagi orang yang beriman, sehingga tidak ada susahnya. Pernah ada seorang wanita cantik sekali di dalam hutan, ya, tinggal di rumah yang penuh keburukan, artinya rumah gubuk-gubuk, ya, yang sangat miskin. Dan perempuan ini sangat baik dan cantik. Setelah didatangi oleh pangeran, wanita cantik itu, dia bertanya, kenapa kamu berada di tempat yang buruk, gubuk, dan
Ketika datang suaminya, ternyata suaminya orang tua dan punya sifat yang buruk pula. Sehingga pangeran ini merasa bersedih melihat wanita yang cantik dan baik ini dan sabar. Kenapa demikian? Maka wanita ini menjawab, saya bersyukur karena diberi kecantikan dan kebaikan, dan saya bersabar karena diberi suami yang buruk, ya, yang tidak menyenangkan. Syukur dan sabar itu adalah sifat yang baik, ya. Ini orang yang beriman. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ini di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minun. Ya, alladzina itu orang-orang yang, ya, disebut dalam bahasa Arab isim mausul, ya. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, isim mausul itu kata penghubung, ya. Isim mausul, kata benda penghubung, menghubungkan kata sebelum dan sesudah. Yang dihubungkan itu al-muttaqin dan yu'minun. Nah, itu dia hubungkan. Jadi disebut kata penghubung. Jadi allazi itu satu orang laki-laki, allazani dua orang laki-laki, allazina banyak orang laki-laki, tapi bersifat umum. Kalau laki-laki yang disebut dalam Al-Quran itu bersifat umum, artinya wanita masuk di dalamnya. Tapi kalau yang disebut wanita itu bersifat khusus. Umpamanya allati satu orang perempuan, allatani dua orang perempuan, allati atau allai, itu banyak. Nah, ini khusus, tidak boleh masuk laki-laki di dalamnya. Tapi kalau allazina, perempuan boleh masuk di dalamnya. Seperti kalau saya mengucapkan assalamualaikum, nah itu berarti boleh untuk laki-laki. Tapi kalau saya mengucapkan boleh laki-laki, boleh perempuan, ya umum. Tapi kalau saya mengucapkan assalamualaikumna, itu khusus. Perempuan tidak boleh masuk laki-laki. Begitu juga lil muttaqin, ini laki-laki tapi bersifat umum, ya. Masuk semua kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. Allazina, orang-orang yu'minuna. Yu'minuna itu artinya beriman, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia percaya atau membenarkan, ya, bisa beriman, bisa percaya, bisa membenarkan. Apa yang dibenarkan? Nah, itu di sini dijelaskan bil gaib. Sesuatu yang gaib. Gaib itu tidak dapat dilihat, ya. Di sini dikatakan bima gaba anhum. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Seperti al-ba'as, kiamat. Kiamat itu gaib karena belum kita alami. Nanti datang kiamat, baru kita percaya bahwa betul-betul kiamat itu datang, ya. Tapi orang yang beriman, walaupun kiamat belum datang, dia percaya. Nah, sehingga kalau orang percaya pada hari kiamat, itu dia akan melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena hari kiamat itu adalah hari pembalasan, ya. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Maka orang yang baik, yang beriman itu pasti dia mau lakukan yang baik-baik saja, karena balasannya baik. Dan dia tidak mau lakukan yang buruk-buruk, karena balasannya buruk. Nah, itu nanti di hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan. Hari di mana amal dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan, pasti dia melihat walaupun sebiji debu, ya, sebiji atom, sebiji sawi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya.
syarra yara itu kejahatan, dia akan lihat. Begitu juga khairan yara, kebaikan, dia akan lihat nanti di hari kiamat. Nah, ini bagi orang yang beriman, itu dia percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu hari kiamat, seperti contoh. Yang lain juga antara lain al-jannah, ya. Al-jannah itu surga. Ya, surganya orang beriman, ya. Itu di akhirat. Kalau surganya orang kafir itu di dunia. Ya. Kenapa dikatakan surganya orang kafir di dunia? Karena surga itu tempat bersenang-senang, tempat tidak ada larangan, semua bebas. Ya. Itu nanti bagi orang beriman di akhirat. Tapi kalau di dunia, orang kafir itu surganya ada di dunia. Artinya dia mau bersenang-senang terus, tidak pandang halal dan haramnya. Yang penting dia mau melakukan apa saja. Yang penting dia puas mengikuti hawa nafsunya. Itu surganya orang kafir di dunia. Ya, makanya Rasulullah mengatakan al-jannatu, ya, ad-dunya jannatun lil kafir wa sijnun lil mu'min. Ya. Dunia ini bagaikan surga untuk orang kafir, ya. Bebas apa saja dia mau lakukan. Tetapi bagi orang beriman itu penjara, seolah penjara. Penjara itu tempat orang bersusah-susah, banyak aturan, tidak boleh dilanggar. Harus disiplin, makan pada waktunya, juga makanan dibatasi dan seterusnya. Itulah kehidupan di dunia bagi orang beriman. Ada aturan-aturan yang harus dia lakukan, yang dia harus jalankan. Ya, itulah dunianya orang beriman. Ya, dunia sijnun, ya, artinya penjara. Lil mu'min bagi orang beriman, wa jannatun lil kafir, dan surganya orang kafir. Maka surga di akhirat itu dikelilingi sesuatu yang buruk-buruk, sesuatu yang susah-susah. Seperti kita harus sholat, susah, kita harus puasa, kita harus berbuat baik. Itu perbuatan susah, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan jadi mudah dan akan menjadi nikmat kalau sudah kebiasaan. Tapi kalau tidak itu susah. Nah, beda dengan orang kafir. Ya, kalau neraka itu dikelilingi sesuatu yang enak-enak. Ya. Enak-enak itu seperti semua yang haram-haram. Ya, seperti apa yang dinyanyikan oleh Oma Irama. Ya. Mengapa? Ya, mengapa? Mengapa yang enak-enak itu diharamkan? Ya. Ya. Mengapa zina itu diharamkan? Padahal itu enak. Ya, enak. Karena tidak ada aturan. Ya, apa sebabnya diharamkan? Karena seperti binatang. Ya, binatang itu tidak tahu mana istri, mana bukan istri. Pokoknya amba, ya. Ya. Ambaki, ya. Pokoknya itu. Ada istilah Abdul Hamid, ya. Kalau orang mau pacaran, ya, itu dia bilang ambak duluan, ya. Hamil deh. Ya, itu program kristenisasi sekarang ini. Hati-hati, muslimat perempuan itu dipacari oleh laki-laki non muslim, ya. Dipacari, akhirnya dizinahi, setelah dizinahi dinikahi dan disuruh murtad. Nah, nauzubillah, dia jual agamanya untuk dunianya. Makanya hati-hati bergaul, ya. Tidak boleh sembarang bergaul, harus bergaul dengan orang yang baik agamanya.
jangan yang bukan orang muslim. Nah ini allazina yu'minuna bil ghaib, ya, bima gaba anhum, yang tidak nampak, tidak kelihatan, seperti surga, neraka dan hari kiamat. Nah, itu iman, rukun iman. Masuk di sini rukun iman. Rukun iman itu ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada, ya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu ada 6 rukun iman, ya. Kemudian yang kedua ini masuk rukun Islam. Rukun Islam itu antara lain menegakkan salat, ya. Jadi pertama bersyahadat. Ada itu SMA tidak hafal rukun Islam, ya, karena tidak belajar agama. Rukun iman dia tidak hafal. Dia sebut rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam dia sebut rukun iman. Ya, dia sebut rukun Islam 6, rukun iman 5. Nah, itu terbalik-balik karena tidak belajar agama. Ya, ini alhamdulillah kamu sekalian ini di pesantren belajar agama. Nah, ini suatu keberuntungan bagimu dan bagi orang tuamu. Ya, kalau di luar, nauzubillah, pergaulan bebas, tidak ada yang mengikat. Ya, kalau di sini ada yang mengikat, aturan-aturan. Ya, wa yuqimuna shalat. Yuqimuna itu artinya menegakkan. Ya, beda melaksanakan dan menegakkan. Ya, kalau melaksanakan atau menjalankan, itu hanya sekedarnya saja. Tapi kalau menegakkan, itu betul-betul memperhatikan baik ilmunya maupun bacaannya, ya, khusyuknya, waktunya, ya, dan syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, itu semua dia pelajari. Lalu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dimaksud menegakkan, mendirikan. Maka orang yang menegakkan salat itu sudah menegakkan agamanya. Karena agama, salat itu tiangnya agama, ya. Tiangnya agama. Maka barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia sudah menegakkan agamanya. Ya. As-salatu imaduddin, ya, kata Rasulullah. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Nah, ini masjid ini tidak akan berdiri kuat kalau tidak ada tiang-tiang yang ada di sekitarnya. Karena tiangnya kuat, maka masjid ini bisa berdiri dengan tegak. Begitu juga agama. Agama ini bisa tegak kalau salat itu ditegakkan. Ya, jadi ini dikatakan di sini ya'tuna biha bihuquqiha. Ya, hak-hak salat dia amalkan. Ya, haknya salat seperti waktunya pada tepat waktu. Ya, khusyuk artinya konsentrasi di dalam salat, mengingat Allah saja dan memahami maknanya. Dia tahu rukunnya, dia tahu syaratnya. Nah, itu dipelajari. Ada memang kitab salat khusus sesuai tuntunan Nabi. Ya, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Jadi baca itu tuntunan salat menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu, dan salat ini akan menjadi hitungan pertama nanti di akhirat. Sebelum dihitung yang lain-lain, salat dulu dihitung. Ya,
Kalau baik salatnya maka amalnya tidak perlu lagi dihitung. Karena jelas salatnya baik, pasti baik amalnya. Tapi kalau salatnya buruk, nah itu tidak dijamin amalnya baik. Ya. Salat buruk itu kadang-kadang selalu menunda-nunda. Ya. Asal cepat selesai. Nah, tidak mau berjamaah di masjid, maunya salat sendiri dan di akhir waktu. Ya, selalu meremehkan salat. Nah, ini yang meremehkan saja sudah celaka. Ya, apalagi yang meninggalkan. Ya, makanya dalam Quran itu dikatakan fawailul lil musallin, ya. Maka celakalah orang yang sholat. Ya, bukan berarti lebih baik tinggalkan sholat karena celaka. Nah, sedangkan melaksanakan masih bisa celaka, apalagi meninggalkan lebih celaka lagi. Apa yang salat yang celaka itu? Allazina, ya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, ya, yang salatnya itu lalai, ya, asal-asalan, ya, tidak perhatikan ilmunya, gerakannya, khusyuknya, dia tidak perhatikan, tidak peduli. Ya, allazina hum yuraun, yang salatnya itu hanya untuk riya. Ya, ria itu karena mau dilihat, bukan nama orang ria. Ya, ria itu dari kata ro'a, ya ro, ria. Ria itu artinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat. Nanti dia sholat kalau ada yang lihat. Kalau tidak ada yang lihat dia tidak sholat. Nah, itu namanya sholat ria. Ada juga nanti khusyuk kalau ada yang perhatikan. Kalau tidak ada yang perhatikan dia tidak khusyuk. Nah, ini berarti sholatnya ria. Ya. Jadi sholat ada yang melihat atau tidak tetap khusyuk, itu namanya sholat yang benar. Orang yang betul-betul beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini sholat, ya. Maka Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihitung nanti di hari kiamat seorang hamba itu salatnya. Fa iza saluhat saluha sairul jasadi. Kalau salatnya baik maka baiklah seluruh amalnya. Wa iza fasadat fasada sairul jasad sailu amali. Kalau salatnya buruk maka buruk pula semua amalnya, ya. Jadi kalau dia selamat salatnya di akhirat karena baik, nah itu dia beruntung. Tapi kalau salatnya di dunia buruk, nah itu termasuk kerugian, ya. Makanya harus diperhatikan itu salat. Seperti wanita ini kadang-kadang kalau dia haid dia tunda itu mandinya karena dia tidak mau melakukan salat pada waktunya. Padahal dia sudah bisa mandi, wajib mandi bersih lalu salat. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Di sini diartikan a'tainahum. Jadi razaqnahum itu a'tainahum, kami berikan kepada mereka. Apa yang kami berikan itu harta. Ya, harta berupa sandang, papan dan pangan, ya. Itu semua dari Allah. Tidak ada dari diri kita. Karena Allah itu maha memberi, ya. Dan apa yang diberikan oleh Allah, ya, itu yunfikun, ya, dia infakkan sebagian, ya, sebagian, bukan untuk dirinya semua.
ya, tapi ada untuk orang lain, ya, ada untuk bagiannya nanti di akhirat berupa tabungan, ya. Jadi di kita ini menabung seperti kita menyumbang masjid dengan uang kita, itu berarti tabungan kita nanti di akhirat. Karena menurut Rasulullah itu harta itu hanya 3. Ya, kita dengarkan dulu azan sambil diikuti dalam hati membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, semua dalam hati asyhadu an la ilaha illallah. Tapi harus diucapkan dengan mulut, ya, bukan hanya dengan hati, ya, harus dilafazkan. Tapi kita dengar apa yang kita ucapkan itu, tidak perlu diperdengarkan orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hendaknya kita juga tahu maknanya, ya. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu. Jadi ini perlunya kita belajar bahasa Arab supaya kalau ada azan kita mengerti makna azan, salat mengerti makna bacaan salat, baca Quran mengerti makna bacaan Quran. Asyhadu anna hayya 'alas shalah. Ya, ini hayya 'alas shalah. Hayya itu artinya mari, ya. 'Alas shalah itu bukan kita baca hayya 'alas shalah, tapi kita baca la haula wala quwata illa billah. La haula itu tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan, illa billah kecuali kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang dia dengar azan tapi tidak ada kekuatan untuk pergi sholat. Banyak kesibukan urusan dunia, lalu urusan akhirat dia lupakan, urusan agama dia lupakan. Nah ini, karena dia tidak jawab itu hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan selain daya dan kekuatan Allah. Begitu juga hayya 'alal falah, hayya mari 'alal falah menuju keberuntungan. Ya, mari kita pergi mendapatkan keberuntungan seperti di dalam Quran, qad aflaha, maka beruntunglah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini azan ini perlu kita dengarkan, ikuti, dan kita baca apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidina min wasilata wa fadilata wa maqaman udayati innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Baik, karena waktu jualaya membatasi kita ini, sebenarnya masih tinggal sedikit lagi. Ya, nanti 2 pekan depan kalau ada kesempatan kita ada umur yang panjang, juga diberi kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan bisa ketemu kembali untuk dilanjutkan. Baik, kita baca doa dulu, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni ilman yanfa'uni. Dan berikanlah rezeki dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagiku. Allahumma ij'al hadzal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah Quran ini Rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami. Wa nura sudurina, penerang dada kami. Wa jillai huznina, dan menghilangkan kesedihan kami. Wa dhihaba hammina wa gammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini tuh? Sudah matikan.